Kadang kain itunya kapan tuh masih utuh, tapi orangnya tulang belulangnya udah nggak ada. Ini bukan sebuah konten misteri, tapi mungkin ini menjadi pengingat untuk kita yang masih hidup akan kemana kita nanti kembali. Di ujung barat Kecamatan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, terdapat sebuah pemakaman umum yang sudah ada sejak zaman kolonial. Lahan pemakaman yang ada sejak dulu berbanding terbalik dengan jumlah populasi masyarakat, baik yang mati ataupun yang masih hidup. Ini menjadi sebuah problematik di tengah masyarakat sekitar, apalagi untuk para pekerja penggali kubur. Maksudnya kalau kita ngegali itu kadang-kadang kuburan itu kan di sini kan udah jatuhnya tumpang tindih. Iya. Kuburan umum tuh nggak ada yang kosong. Jadi yang lama itu kalau ada yang meninggal terpaksa digali yang lama, gitu. Jadi ada nggak ada itu di dalamnya itu ya harus kita gali, kita bongkar, masukin yang baru. Ya kalau memang ada tuh kita angkat, bau kapannya atau kerangkanya gitu. Tentu ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah, di mana tenaga yang mereka keluarkan tidak sebanding dengan mental yang harus mereka siapkan, apalagi berhadapan dengan masalah tersebut. Ada rasa takut. Maka dari itu, pekerjaan yang sangat mulia ini sangat menarik untuk kita semua ketahui. Udah berapa tahun jadi tukang gali kubur? Lamanya sih sekitar 7 tahun lah aktifnya. Cuma kesini itu jarang. Cuman lagi di waktu ngebeca itu emang sering aktif. Kalau pernah jadi tukang gali kubur dari tahun 90 sih. 90. Kalau ini kan namanya gali kubur itu kan istilahnya kan kewajiban yang hidup istilahnya kan. Sifatnya gotong royong. Gimana Saiful Musibah mintanya kalau ninggalnya beduk asar ya, mau dilangsungin dia dilangsungin, kalau Saiful Musibah minta dilangsungin. Ketemu pagi-pagi, ketemu malam-malam, gimana Saiful Musibah aja. Tapi memang di sini memang daerah basisnya orang ini ya, Banten ya. Kalau Teluk Betung Barat ini ya. Banten kebanyakannya di sini. Karena yang pembawa tadi yang beliau itu, itu Bagus Yahya itu sesepuhnya di sini. Jadi banyak dari suku Lampung masuk ke sini gitu. Sebelum kampung itu ada kan udah ada itu istilahnya sejarahnya itu. Istilahnya pemuka agama itu. Yang makam keramat baru ini itu katanya terpadat ya di Lampung, apa terbesar? Terpadat di kalau gini. Terpadat itu dalam arti tumpang tindih. Udah tumpang tindih. Kadang gagal itu dapat 4, 3 ada. Ngangkat yang lama, yang baru masuk. Kadang baru kelupas kulitnya aja. Ngangkat itu. Kalau terbesar mah kali di Kebon Jahe ya? Kebon Jahe. Kebon Jahe kalau paling terbesar. Maksudnya kalau kita ngegali itu kadang-kadang kuburan itu kan di sini kan udah jatuhnya tumpang tindih. Iya. Kuburan umum tuh nggak ada yang kosong. Jadi yang lama itu kalau ada yang meninggal terpaksa digali yang lama, gitu. Jadi ada nggak ada itu di dalamnya itu ya harus kita gali, kita bongkar, masukin yang baru. Ya kalau memang ada tuh kita angkat, bau kapannya atau kerangkanya gitu. Ada rasa takut. Kalau takut sih nggak ada. Pertama juga nggak ada. Nggak ada. Cuman kita tuh ya kata dia orang nih kalau seumpamanya yang begitu tuh jangan sampai nanti ditinggalin gitu. Jadi begitu kita udah angkat, kita rapihin lagi, nanti dimasukkan kembali, jangan sampai ketinggalan dia dikuburinya lagi itu bersama-sama yang baru itu. Ya nemu kerangka-kerangka kadang kepala ini berbentuk tapi udah berbentuk tengkorak lah istilahnya kan. Kadang 4 kali nemu sekali ini. 4 orang itu. Ya kita ngangkat yang lama, yang baru masuk. Kadang kain itunya kapan tuh masih utuh, tapi orangnya tulang belulangnya udah nggak ada. Kalau sekali temuin gitu, diapain gitu? Jadi angkat aja jadi satu, gitu diangkat, dimasukin di karung. Jadi yang baru dimasukin, baru ditaruh lagi yang lama.
Udah sering sih nemuin begitu, bukan sering ya, cuma hampir tiap hari kalau ngegali itu pasti. Ada sejarahnya tuh nemu tengkorak itu Der, sama orang sini tuh dibuat main-main, pasang rahang, dirokokin, dijitak, sampai sekarang orangnya kan sakit, sampai meninggal orangnya. Tahun berapa tuh zamannya dulu? Itu tahun 98 kalau nggak salah itu 98. Dia tukang gali kubur apa? Ngebantu-bantu aja dari kumpul-kumpul. Peguyuban. Kan banyak peguyuban. Pas kalau orang nemuin pala itu, tengkorak itu diangkat. Oh ini belus, itu palanya tengkorak itu gede itu. Dia buat bercanda, buat mainan. Ya namanya kepala ini. Arwahnya masih kan. Dirokokin, digitak sampai sekarang dia sakit tuh. Sampai meninggal. Ya. Kalau orang jauh kena sawan ini apa? Sebangke. Bukan sawan bangke. Sawan mayit. Ada 15 tahunan dia sakit tuan. Mistik. Aneh nggak kita? Kalau ada mistik itu ini aja apa? Istilahnya peralatan. Kalau peralatan di rumah itu kan namanya peralatan kan taruh di rumah karena peralatan kematian tuh. Kalau bunyi atau ngadu itu pasti ada yang pakai itu, ada yang pulang. Gitu. Peralatannya tuh potong di rumah tuh? Iya di rumah. Misalnya pacu segala macam kalau taruh sebelum ada gudang, taruh di rumah, cantolin atau ditaruh di bawah gitu. Ngadu alat tuh petok gitu. Wah. Alatnya milik om pribadi? Hah? Milik pribadi? Milik punya umum masyarakat. Jadi disimpan di rumah. Daripada ini gitu, maka ada yang mau pakai alat itu bunyi petok gitu, atau ada jatuh dari atas gitu. Dulu waktu di sini belum begitu rame, kan di kuburan situ tuh di pinggir jembatan tuh dulu ada pohon besar. Iya. Jadi di situ tuh setiap malam itu kalau ada orang lewat dari jam 6 tuh orang sini, jam 7 itu udah nggak berani, memang dulu angker. Karena masih sepi juga. Iya, karena memang ada pohon besar di situ, pohon apa namanya tuh? Ini apa? Rengas. Iya, di pinggir jalan itu. Memang situ angker situ dulu. Takut kalau malam. Tapi kalau kesini udah enggak. Memang dulu merawan, memang begitu-begituan. Rawan tahun 90-an. Orang juga udah nggak berani liwat-liwat situ. Pohonnya ditebang. Hah? Pohonnya ditebang gimana? Rubuh sendiri. Oh, rubuh sendiri. Dulu rubuh. Ingat kan kayaknya waktu itu kalau misalkan lewat sini harus ngelakson 3 kali kayak gitu. Iya, memang benar itu. Tanda istilahnya. Jadi kalau sekarang mah minta numpang liwat lah. Istilahnya sekarang juga masih. Namanya kita percaya nggak percaya iya, gitu. Tergantung orang ya. Tergantung orangnya. Namanya orang dia bisa ngeliat kita nggak boleh dia kan, namanya orang kayak gitu kan. Tapi kuburan di sini alhamdulillah gitu ya, semenjak adanya di sini tuh nggak ada yang aneh-aneh gitu, orang kesasar atau apa tabrak kecelakaan nggak ada gitu. Gitu. Emang kalau kuburan yang lain dengar cerita? Ya, kalau dengar sering ada kan, kadang-kadang di sini sering ngeganggu, itu jahat gitu. Kalau di sini nggak pernah, nggak ada. Ini untuk pengelolaannya itu diserahin ke kampung keramat, apa ke kelurahan, apa ke Pemda, apa gimana sih? Itu apa namanya, masih keturunannya yang ini. Kuncinya Yang megang, cucung-cucungnya. Terus ada ini nggak harga patok gitu, misalkan Enggak berapa? Saya ikhlasnya aja, itu namanya uang. Itu dikasih di kotak aja di situ, ada kotak. Pengamal uang kebersihan istilahnya itu. Nggak ada, nggak dipindang. Nggak ada harga itu sekian nggak ada. Suara dukanya mah banyak, namanya kita kewajiban yang hidup kita. Karena orang mati kan gimana yang hidup, mau dilemparin jadi ini jadi, namanya kita kewajiban. Kalau boleh tahu om, penghasilannya itu berapa? Gimana tuh tukang gali kubur itu? Kalau penghasilan sih nggak ada, itu masa ikhlasnya Saiful Musibah. Kita tergantung ngelihat si Saiful Musibah. Kadang-kadang orang mampu ya kita terima. Kalau nggak mampu saya kembaliin lagi sama Saiful Musibah gitu. Nggak dipatok. Gitu, seikhlasnya, namanya uang selawat. Yang otom nih sebagai tukang gali kubur ini juga ya, hansip juga ya? Iya, sebagai limas. Ya kalau istilahnya pemerintah mau ngasih lahan buat kuburan umum, istilahnya ya terima kasih kalau mau itu mah. Kan di sini lahannya udah padat, udah padat. Kalau pemerintah mau nolong benar-benar di masyarakat Keramat Baru ini, tolonglah bantu buat pemakaman, sebab di pemakaman di Keramat ini udah padat. Carikan lahan pemakaman. Carikan lahan pemakaman. Sebab ini kan udah
padat benar. Kalau di Bakung udah lain wilayah lagi kan, bukan ini lagi. Udah tumpang tindih sekarang. Ini kan banyak, bukan ini aja. Nggak pandang suku apa, nggak pandang suku apa. Kita kan sama-sama kewajiban yang hidup. Intinya sih ya namanya kita orang hidup, ya kita harus prihatin juga lah melihat artinya keadaan zaman sekarang ini. Apa namanya kuburan tuh sekarang udah digali, ada apa namanya kerangkanya. Jadi ya betul-betul artinya nih lahan di sini nih udah nggak memadai. Kalau untuk dipakai seterusnya ya mungkin ya digali ada lagi, mayatnya di bawah tuh ada lagi. Ya, jadi benar kata Otong tadi itu, ya mudah-mudahan sih ada yang bisa ngebantu gitu untuk ya artinya pemakaman baru gitu. Ini nggak pesan-pesan nggak gitu buat kita yang masih hidup? Ya namanya pesan-pesan soal hidup ya kita mesti lihat yang dalam kubur istilahnya, mesti wawas diri. Kita juga akan pulang ke situ gitu aja. Gitu aja. Iya, gitu aja. Ini buat amal jariah.